Pemaparan topik The Ministry of Finance Grand Design for 8% Growth yang akan dibawakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kepada Bapak Purbaya, kami persilakan. Allahu Akbar. 2016-2019 Bapak Enggar Tiastolo kita, para perwakilan institusi pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau saya presentasi depan, biasanya ada dua bagian. Pertama, baca dari sini. Teks yang disiapkan oleh staf saya itu membosankan sekali. Saya bacanya juga ngantuk. Tapi karena mereka udah kerja keras, saya baca dikit-dikit lah. Nah, yang bagian kedua, yang tanpa teks, itu biasanya menarik, tapi banyak bahayanya. Nanti banyak yang kesindir-sindir, jadi kalau nanti ada yang kesindir, saya mohon maaf sebelumnya. Tapi biar aja lah. Emang gue pikirin. Jadi, ini bisa dikasih lihat. Kita masuk ke halaman kedua. Jadi, tadi sebenarnya saya malu kesini. Orang-orang udah nyambut saya kayak artis, padahal baru kerja 1 bulan, hasilnya juga belum ada. Nanti jangan sampai teman-teman kecewa ya. Tapi udah ada hasilnya deh. Tuh ya, IHSG udah naik kencang. Apalagi optimisme sudah balik lagi ke masyarakat kita. Yang tadinya mau demo dan sekarang sudah berkurang kan. Mereka sekarang sibuk, nggak demo dia, baca TikTok, lihat komentar tentang saya. Katanya banyak gitu, ibu-ibu banyak yang begitu. Bolehlah, tapi bukan bapak-bapak, teman-teman aja yang begitu. Saya juga sama, lihat TikTok komentar tentang saya apa ya. Karena dari situ kadang-kadang ada masukan-masukan yang menarik. Dan saya akan biasanya tindak lanjuti masukan-masukan dari teman-teman even di TikTok ya. Ini kita masuk apa ya? Ini masuk. Saya punya waktu berapa menit? Bebas ya. Jam 30. Kok lu ngatur gua? Ini staf saya bilang 30 menit ya, suka-suka saya lah. Jadi waktu Pak Prabowo bilang di kampanyenya pertumbuhan ekonomi kita targetnya 8%. Orang banyak yang ngetawain. Saya juga ngetawain sedikit sih. Yang bener aja loh. Tapi ketika kita lihat sejarah-sejarah negara yang menjadi negara maju, itu selalu ada periode di mana ekonominya tumbuh double digit selama lebih dari 10 tahun. Semuanya. Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, hampir maju kan sekarang, Jepang, Taiwan, Amerika, Jerman sama aja. Jadi kemarin-kemarin kan setelah krisis, pertumbuhan ekonomi kita berapa? 5% atau turun, naik turun, disitulah. Oh, kita sebagian udah bangga. Wah, bagus, kita paling tinggi dibanding negara G20. Iya, kita paling tinggi. Tapi dia udah maju, kita di bawah terus. Artinya ke depan kita akan gini terus, negara middle income terjebak di tempat yang disebut middle income trap atau
jebakan ekonomi kelas menengah nggak naik-naik. Biasanya kalau nggak naik kadang-kadang turun juga, bahaya. Jadi memang kita harus bergerak ke arah sana. Saya tadinya nggak percaya tuh, waktu saya ke Jepang 2015 saya ke Jepang tuh 2 minggu di sana, diskusi dengan ahli-ahli ekonomi Jepang. Setiap hari masuk kelas, muridnya cuma 2, profesornya ganti-ganti. Jadi jago-jagoan Jepang udah sana semua, yang membangun Jepang pada waktu tua 60-an masih hidup tuh. Cerita saya gimana. Pertama saya ketawain, yang bener aja, kamu emang pernah tumbuh 10%? Kamu kan 1%, 2% udah syukur. Ini sekarang 10 tahun terakhir, 20 tahun seperti itu. Dia bilang enggak, dulu kami juga pernah tumbuh double digit selama hampir 12 tahun. Dikasih lihat gambarnya, set. Oh, habis itu saya yakin. Habis itu saya cari sendiri, Tiongkok gimana, Vietnam gimana. Vietnam belum ya, masih jauh ya. Gimana negara-negara lain, Korea seperti apa. Jadi mereka biasanya transformasi ekonomi dari agriculture base ke manufacturing base, di mana kita juga waktu Orde Baru sedang bertransformasi, tapi setelah krisis 1998 transformasinya berhenti dan kita tumbuhnya di gigi rendah terus, 5 atau di bawahnya lagi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat adalah hal yang mesti kita kerjakan atau kita kejar ya. Next, ini ada jurus-jurusnya, mesti ini. Itu bapak-bapak, ibu-ibu udah katam semua kalau itu mah. Nggak ada yang nggak tahu kali. Kita mesti apa? Sebelumnya. Yang sebelumnya, mesti misalnya untuk contoh transformasi Tiongkok dan Vietnam, dia fokus pada pertumbuhan berkualitas, inovasi, keterbukaan terhadap pasar global, kayak gitu. Bapak-bapak tak tahu semua, itu mah gampang. Kalau saya tes pasti semuanya lulus kalau tanya seperti itu. Cuman untuk kita apa sih next? Coba di nomor 4. Apa pelajaran masa lalu yang kita bisa pakai untuk memastikan ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi? Misalkan ekonom nih, saya ekonom kapitalis, didikan barat. Kalau saya bilang kita jalan memakai strategi negara kapital, pasti saya nggak jadi menteri keuangan kan? Jadi saya cari-cari tuh, kira-kira strategi yang pas apa, yang dekat dengan Bapak Presiden. Kenapa dia punya pemikiran seperti itu? Saya cari-cari, ada tuh pembangunan ekonomi, strateginya katanya pakai Sumitonomics. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru katanya 3 trilogi pembangunan kan. Yang pertama pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang kedua pemerataan manfaat pembangunan, yang ketiga stabilitas nasional yang dinamis. Itu gampang banget, Anda buka buku Orde Baru pasti dapat itu semua, cat atau di YouTube cari. Tapi ketika Pak Prabowo jalankan kebijakan MBG, apalagi yang populis, semuanya ribut. Sekolah rakyat, pemerataan yang lain, semuanya ribut kan? Mana ada yang, pasti ada yang protes, buang-buang duit buat makan, gitu kan? Kalau saya, pandangan saya beda. Itu adalah salah satu upaya dari pemerataan manfaat pembangunan. Itu akan menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Karena trickle down effect zaman dulu nggak langsung ke bawah kan, jadi langsung intervensi ke sana. Jadi kalau saya lihat, dia menjalankan pemerataan manfaat dan stabilitas nasional yang dinamis. Itu. Jadi seperti langkah dewa mabok, tapi nggak mabok amat. Kalau Anda ngerti. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, saya ajarin sekarang ya. Tapi itu juga nggak cukup. Perlu satu lagi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Salah satu hilang aja, semuanya bisa goyah nih. Saya tunjukkan kemarin, ada pemerintahan, ada itu yang dinamis. Tapi waktu ekonominya diperlambat, rakyat susah, turunlah demo besar-besaran. Demo yang terjadi yang berapa? Sebulan lebih yang lalu, sebulan, seminggu, 2 minggu yang lalu, itu karena dampak dari ekonomi yang melambat secara signifikan. 2 ada, 1 nggak ada, rakyat turun ke jalan. Dan mungkin bapak-bapak sekarang udah senang, udah optimis lagi. Pada waktu ancamannya serius. Kalau kita tidak merubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu, atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu, semakin lama semakin parah. Dan hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Februari tahun depan akan terjadi pergantian kekuasaan yang kosnya buat masyarakat kita mahal. Nah, itu disadari oleh presiden yang sekarang, Presiden Prabowo. Makanya saya dimasukin, ayo lo betulin. Ya udah, kita betulin sedikit-sedikit. Kenapa saya dianggap bisa betulin? Udah wartawan ya. Oh, ini wartawan semua lagi. Ini forum wartawan. Aduh. Ya udah, nggak apa-apa deh. Udah nggak ada rahasia-rahasiaan. Jadi pada waktu itu hari Sabtu, Minggu sebelum saya dilantik, jadi saya lucu deh. Cara Pak Prabowo menilai orang tuh untuk saya aneh. Hari Jumat, Pur dipanggil ke Hambalang, datang ke saya situ. Duduk 3 jam dengerin dia presentasi sama orang lain, nggak ngapa-ngapain, dengerin. Besoknya lagi, datang lagi. Duduk 2 jam, 3 jam, nggak ngapa-ngapain tuh. Dengerin, dia cuma ngeliat gua aja. Oh, udah. Kayaknya dia ngeliat itu. Pakai ini. Hari Minggu, saya dipanggil di sana. Saya pikir waktu itu udah 2 hari ketemu, nggak ngomong apa-apa. Kalau hari Minggu waktu itu saya nggak ngomong, udahlah, nggak ada kans untuk bicara lagi. Ya waktu ketemu rapat cuma berlima. Saya ceritain, Pak, keadaan begini. Saya bilang tadi saya takut-takutin. Pak, Februari Pak. Oh gitu ya? Iya. Nah itu a secret to my success katanya. Kita takut-takutin dia. Tapi enggak. Memang ancaman serius. Saya beberkan data-data yang panjang dan clear. Zaman Pak Soeharto kenapa dijatuh? Zaman Gus Dur kenapa dijatuh? Zaman SBY kenapa dia hampir jatuh tapi nggak jadi? Zaman Pak Jokowi juga sama. Jadi sebetulnya ya kita kan punya siklus bisnis. Ekonomi itu ekspansi, resesi. Kita rata-rata 7 tahun ekspansi, setahun resesi, 7 tahun ekspansi, setahun resesi. Dalam masa downturn itu adalah masa-masa kritis. Kalau pengambil kebijakan salah mengambil kebijakan, yang terjadi adalah zamannya Pak Harto, salah lagi, zamannya Gus Dur, zamannya Pak SBY 2008 diamankan, 2008 2009 menang ekspansi, harusnya kalau 7 2016 kan. 2015 pada waktu Pak Jokowi mengambil kekuasaan, suasana goncang sekali kan. Dia hampir jatuh, hitungannya harusnya 2016 jatuh dia. Ekonomi jatuh, dia jatuh. Untung ada saya. Ini saya cerita begini kenapa? Karena orang bilang Purbaya nggak tahu ekonomi, kemana aja lu? Nggak ada pengalaman fiskal, nggak ada pengalaman moneter. Saya kasih masukan terus dari zamannya SBY, Jokowi, Pak Jokowi juga. Cuman nggak dibayar, gratis. Ya nggak apa-apa. Dan saya datang ke tempat Pak Jokowi itu, keluar dari Dana Reksa, pindah ke kantor staf presiden. Nah gini-gini, deputi kantor staf presiden dulu. Tapi sekarang menteri ya lebih tinggi nih. Ini dibayar nih sekarang. Jadi 2015 saya kasih tahu sama ke Pak Jokowi. Kalau politisi kan lucu. Kalau Pak ekonomi jatuh, dia nggak peduli. Oh iya. Gue bilang, oh gimana sih? Tahu, gue cari cara gimana caranya. Rupanya ada keterkaitan antara ekonomi dengan kejatuhan presiden kita.
Pak, saya kan punya sinyal-sinyal khusus tuh. Katanya saya punya bola kristal ekonomi. Ditarik ke politik bisa juga. Ternyata ekonomi mempengaruhi politik. Waktu saya bilang, Pak, zamannya Pak Harto, sinyal ini keluar Pak, 12 bulan jatuh dia. Zamannya Gus Dur, sinyal ini keluar Pak, 11 bulan kemudian jatuh. Jadi ada betul sinyal-sinyal yang betul-betul keluar. Tapi bukan dari bertapa ya. Kita hitung secara matematis. Saya ekonom beneran, bukan ekonom abal-abal. Jadi saya bisa hitung secara matematis. Dari dulu kalau di pasar, saya selalu ngaku. Kalau di pasar modal, mama lorennya saya. Sekarang masih bisa. Jadi saya kasih tahu, Pak, kan kalau saya bilang ekonomi jatuh, dia nggak saya bilang, Pak, Bapak mesti beresin Pak. Maret sinyalnya udah keluar. Maret 2016 kalau nggak dibetulin, Bapak bisa susah. Susah sekali. Gue mau bilang jatuh nggak berani juga presiden. Tapi Pak Jokowi nggak ya kesel sama saya. Tapi pertanyaan habis itu saya harus apa? Saya betulin ekonomi pada waktu itu sampai selesai lah. Bapak mesti gini. Udah setelah selesai saya keluar dari sana. Gue pikir ngapain lagi di sana, nggak ada kerjaan. Bukan itu sebetulnya. Saya keluar dari Dana Reksa, pindah ke KSP. Ini kan BUMN, ini kan pegawai negeri. Gaji turun jadi 1/10-nya. Saya cerita ke istri saya bangga. Istri saya, N, saya namanya Ida ya. Saya panggil N. Gua udah ngasih masukan ke presiden, kita ekonomi akan bagus, gini. Gua pinter. Dia diem. Kamu goblok katanya. Loh, kenapa? Kenapa goblok? Gaji lu naik turun. Berapa? 1/10-nya. Ya goblok kan. Jadi saya pikir saya ekonomi yang pinter, ternyata di sisi tertentu saya bodoh. Jadi nggak apa-apa. Nah sekarang kita ngomong pertumbuhan ke depan. Ada kebijakan fiskal, moneter, ada juga ekonomi investasi. Ini penting, orang kan bilang, gimana lo bisa ciptain pertumbuhan ekonomi 6% lebih dalam waktu singkat? Kita lihat sejarah pada waktu itu, SBY bangun infrastruktur enggak? Enggak kan? Paling enggak juga enggak banyak bangun rumah waktu itu kan. Gaya aja dia bangun rumah, enggak bangun dia. Sedikit. Tapi tumbuhnya 6% ekonominya. Rakyat juga lebih makmur. Di masa SBY itu PDB per kapita dari awal sampai akhir itu naiknya 3 kali lipat loh. Anda nggak sadar aja, masih maki-maki dia. Kalau ekonom ngerti. Terus, jadi, tapi pada waktu itu kredit growth tumbuh 22% karena kebijakan moneternya suportif ke ekonomi. Boleh dibilang swastanya yang mendorong. Itu yang sisi moneter saya hitung dampaknya ke private sector. Zaman Pak Jokowi, dia bangun semuanya dibangun, tol laut, tol ini, bangun semua. Tumbuhnya berapa? 5%. Kenapa? Karena perbankannya berhenti. Kalau saya bilang berhenti ya. Karena kebijakannya waktu itu di sisi keuangan, gue nggak boleh nyinggung nih, banyak media sih. Nggak apa-apa lah. Cenderung terlalu ketat. Akibatnya private sektornya nggak tumbuh dengan optimal. Ya tumbuhnya cuma 5%. Kalau kita gabung gimana? 20 tahun kita kan tahu. 10 tahun pertama mesin swasta. 10 tahun kedua mesin pemerintah. Ini 6, ini 5. Kalau saya gabung, saya punya modal 6, tambah dampak yang 5 ini. 6 lebih dikit, nggak terlalu sulit. Dengan mengubah kebijakan tadi, belum merubah struktur ekonomi, belum merubah ekonomi inflasi yang signifikan, belum. Nggak banyak yang tahu itu, karena nggak banyak ekonomi yang sepinter saya rupanya. Itu katanya nggak boleh ngomong gitu ya, sorry, itu off the record yang itu ya. Nanti dibilang itu tengil. Oke, kalau kita lihat
Nah, ada pointer di situ ya.